Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya senang sekali atas kehadiran Bapak-bapak Ibu dan semua di sini. Dan awalnya pertemuan kita pagi hari ini saya ingin mencoba membawa kita semua merenung dan menimbang-nimbang apakah kita memang masih memerlukan namanya ujian nasional. Dan itu saya ambil topik masih perlukah ujian nasional. Kita lihat dulu apa sih karakteristik dari ujian nasional yang telah diselenggarakan selama 1 Dasawarsa ini. Yang pertama, dia sifatnya high stake, yaitu dia punya risikonya tinggi bagi siswa, bahkan bagi guru, bagi sekolah. Kalau memang hasil ujian nasional juga punya konsekuensi dalam ujian sekolah. Dan kalau untuk siswa, jelas dia memiliki dampak dan risiko yang besar pada masa depan siswa. Kita tahu bahwa ujian nasional sekarang digunakan untuk penentuan kelulusan, salah satu kelulusan, dan juga penentuan sebagai salah satu kriteria, kriteria utama untuk masuk ke jenjang berikutnya. Ya kan? Kita lihat sampai tahun lalu untuk masuk ke SMP dari SD ditentukan oleh ujian nasional. Nah, siswa dengan nilai ujian nasional yang tinggi, maka dia punya peluang untuk diterima di sekolah-sekolah yang katanya adalah sekolah unggulan atau sekolah favorit. Begitu pula dari SMP ke SMA, nilai ujian nasional juga ditentukan sebagai kriteria seleksi. Dampaknya apa yang kita lihat di masyarakat? Tentu saja konstelasi sekolah-sekolah itu dari tahun ke tahun tidak berubah. Yang namanya sekolah favorit, dari saya masih TK sampai saya punya anak yang sudah kuliah, itu sama kan? Kalau di Bandung kita kenal ada SMA 3 Bandung, SMA 5 Bandung, Jakarta ada SMA 8 dan seterusnya. Itu tidak berubah. Ya, dan kalau katanya ujian nasional digunakan sebagai pemetaan untuk melakukan intervensi, melakukan evaluasi dari sekolah-sekolah yang ada berdasarkan ujian nasional, tapi sampai sekarang saya rasa kita tidak melihat ya bagaimana intervensinya. Karena sekolah-sekolah yang terpuruk yang masih tetap terpuruk seperti ini. Itu yang pertama, sifatnya high stakes. Kemudian dia standardized ya. Standardized artinya memang dia dibuat, sekolah-sekolahnya dibuat dengan teknologi seharusnya memenuhi standar-standar tertentu atau kualitas teknis tertentu. Ya, kita sudah kenal lah istilah-istilah reliability, validity, kemudian kaitannya dengan kesetaraan. Jadi harus ada test equating dulu untuk memastikan bahwa paket soal yang berbeda itu dia punya tingkat kesulitan yang setara. Gitu. Nah sekarang katanya kedepannya akan ada paket soal sesuai dengan jumlah siswa yang ada dalam satu kelas. Dan terakhir hasil prakonvensi salah satu itu yang poin yang dirumuskan bahwa paket soal itu harus sesuaikan dengan jumlah siswa di dalam kelompok ujian. Tentu saja ini secara teknis akan bukan hal yang sederhana ya, untuk menguji dan itu juga harus menjamin bahwa soal-soal itu tidak bias, tidak ada kelompok tertentu atau siswa dengan kategori tertentu, apakah dia laki-laki, perempuan, apakah dia tinggal di desa, tinggal di kota yang mendapatkan keuntungan dari soal yang ada. Nah selama ini kita rasanya tidak mendapatkan informasi yang memadai bagaimana pengujian kualitas teknis dari soal-soal ujian nasional. Harusnya dipertanyakan juga ya, apakah boleh ini satu teknis itu. Kemudian pelaksanaannya harus terstandar. Kalau kita lihat tahun yang lalu ujian nasional itu banyak sekali masalahnya sehingga konsep bahwa dia terstandar itu perlu kita pertanyakan juga. Yang satu lagi sifatnya nasional. Jadi minimal ada 3 karakteristik dalam ujian nasional yang diselenggarakan di Indonesia. Dan rencananya 2 hari lagi ya mungkin akan ada konvensi ujian nasional yang kabarnya juga akan disampaikan di situ perbandingan dengan negara-negara lain. Bagaimana ujian nasional dilaksanakan di negara-negara lain. Nah kita harus jeli dalam melihat hal ini. Apakah memang ujian nasional di negara lain memenuhi 3 aspek ini? Yang karakteristik yang ada pada ujian nasional misalkan di Indonesia, dia high stakes, dia standardized, dia sifatnya nasional. Kalau kita lihat misalkan di Amerika Serikat lah yang saya ketahui, di sana memang ada ujian kelulusan, tapi ujian kelulusan itu sifatnya tidak nasional. Ya, jadi dia berbeda dengan ujian nasional yang diselenggarakan di Indonesia. Diselenggarakan oleh negara-negara bagian dan tidak semua negara bagian melaksanakan kebijakan ujian nasional. Ada yang sebelumnya ujian kelulusan maksud saya yang sifatnya diselenggarakan oleh negara bagian. Ada yang sebelumnya mengadakan ujian kelulusan
kelulusan, kemudian tanda kutipnya tidak, dan macam-macam ada yang sudah memberikan itu sebagai syarat kelulusan, tapi ada yang masih belum. Itu misalkan di Amerika Serikat, standardized sama dan nasional jelas ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat Finlandia, di Finlandia itu tidak ada ujian kelulusan, ya. Dari SD, SMP, SMA tidak ada ujian kelulusan, hanya di SMA ada namanya ujian matrikulasi yang tujuannya adalah untuk seleksi ke jenjang kejuruan. Jadi kita harus cermat juga bahwa memang hanya di Indonesia mungkin yang ada ujian nasional kelulusan yang seperti ini sifatnya, ya high stakes, standardized dan sifatnya nasional. Kalau di Amerika Serikat sekalipun ujian kelulusan tidak ada dari SD ke SMP, SMP ke SMA tidak ada, hanya setelah SMA saja, jadi hanya dilaksanakan di SMA. Oke, itu kita membedakan karakter ujian nasional yang ada di Indonesia dengan di negara-negara lain ya secara umum. Next, apa sih sebetulnya asumsi dari ujian kelulusan? Kenapa beberapa negara memutuskan untuk mengadakan ujian kelulusan ya, termasuk di Indonesia? Salah satu asumsinya adalah, dan ini juga sering didengungkan ya oleh para pengambil kebijakan, bahwa kalau ada standar kelulusan, ya dengan menetapkan standar kelulusan itu, kemudian diukur dengan menggunakan tes terstandar, disertai dengan konsekuensi atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam ujian tersebut, maka akan bisa meningkatkan motivasi siswa, guru, sekolah untuk meningkatkan prestasi mereka. Ya mungkin kita bisa lihat, oke, dalam ujian nasional, sekarang seluruh ujian nasional sekolah-sekolah sibuk ya mengadakan bimbel, termasuk juga memfokuskan pelajaran pada mata pelajaran yang akan di UNK. Proses pembelajarannya pun tereduksi ya, pembelajaran yang kreatif, yang aktif, mau tidak mau diubah jadi pembelajaran yang berdasarkan latihan-latihan soal. Tapi apakah ini pembelajaran yang bermakna? Apakah pembelajaran seperti ini yang bisa mengembangkan kecakapan siswa kita dalam bernalar ya, untuk menghadapi tantangan di masa depan yang jelas sangat berbeda dengan apa yang kita hadapi sekarang? Itu yang perlu kita pertanyakan juga. Asumsi itu apakah sudah teruji atau belum? Oke, next. Saya akan jalan-jalan dulu, ajak Bapak Ibu semua untuk jalan-jalan dulu sebelum kita melihat penelitian yang sudah kita ijin dari teman yang dilakukan di Indonesia. Yang terakhirnya itu, mungkin sebentar lagi akan kita bisa lihat ya, tahun 13 dari jurnal-jurnal lain mereka melakukan kajian pustaka terhadap ujian-ujian literatur terkait dengan ujian kelulusan, dan ternyata memang belum terbukti dia bisa meningkatkan prestasi belajar. Next. Kemudian dari ini kita dilakukan oleh JPUD di 50 negara bagian di Amerika Serikat. Kesimpulan yang adalah bahwa pendekatan yang memfokuskan pada performance tanpa ikut mengimbangi dengan upaya secara sungguh-sungguh untuk membenahi input-inputnya termasuk sarana prasarana sekolah, guru dan sebagainya, maka itu tidak akan efektif ya untuk meningkatkan prestasi akademis siswa. Next. Dan ini adalah penelitian yang sifatnya lintas negara dengan menggunakan data PISA. Yang satu, yang itu dari UNESCO Statistics, kita saya dari peneliti dari Jerman. Mereka juga menemukan keterkaitan yang erat antara satu sosial ekonomi orang tua dengan dan kondisi sekolah dengan prestasi belajar siswa. Nah, dan temuan ini sebetulnya sudah dikonfirmasi dengan banyak teman-teman yang lainnya. Kalau kita baca laporan OECD ataupun laporan dari penyelenggara TIMSS dan peers, ternyata mereka juga menemukan keterkaitan antara hasil-hasil tes dengan kondisi sosial ekonomi orang tua. Ini yang harus kita cermati juga. Karena satu hal yang saya khawatirkan dengan gejala nasional ini adalah bahwa dia melanggengkan kesenjangan prestasi akademis berdasarkan status sosial ekonomi. Bagaimana dengan Indonesia? Next. Saya ingin sampaikan, saya sudah izin kemarin, dan pagi-pagi saya izin lagi, Pak Ibu Suharti, yang terdiri dari Bapenas yang sedang menyelesaikan disertasinya. Disertasi tentang pendidikan, dan salah satu bagiannya adalah bicara tentang ujian nasional. Dia melihat ada inequality in the national exam, ada ketidakadilan di dalam ujian nasional. Next. Dia menggunakan data, menggunakan multi-level analysis, artinya datanya dikumpulkan dari level individu, level siswa, kemudian level sekolah, dan juga level kabupaten. Dan ternyata, next,
3 level. Next. Jadi dengan student level variable seperti ini kita lihat dari level siswa saja terdapat variasi yang sangat lebar hasil ujian nasional itu. Dan yang menarik adalah bahwa student level variables ini juga mengikut sertakan faktor sosial ekonomi orang tua, penghasilan orang tua. Ya, selain di samping student level variables, ternyata sekolah juga punya pengaruh. Distrik ada perbedaan juga antar distrik, perbedaan yang cukup tajam. Tapi dari semua faktor yang paling signifikan adalah faktor studentnya yang tadi. Jadi di dalamnya ada faktor sosial ekonomi dari orang tua. Ini ya, dan kecenderungannya next. Ini masih ya, kita lihat lebar sekali kan variasinya. Nah, kemudian sudah habis waktunya. Kemudian itu dari ini kita bisa lihat ya, penelitian-penelitian sifatnya lintas negara sudah menunjukkan keterkaitan antara kondisi sosial ekonomi siswa dengan hasil belajar mereka, dan ternyata Ibu Suharti yang baru saja mengatakan disertasinya juga telah menunjukkan hal yang sama. Karena sebetulnya intervensi kebijakan itu cukup jelas ketimbang kita setiap tahunnya menghabiskan dana 600 miliar, sekitar 600 miliar minimal dari APBN, belum lagi dana dari APBD, dana dari orang tua, dana yang dikelola oleh sekolah itu besar sekali. Tapi apakah dia efektif untuk meningkatkan, memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia? Dan sekilas dari TIMSS, dari PISA, ini adalah International Assessment. Dari TIMSS, dari PISA, kita bisa lihat di sini posisi siswa kelas 8 dalam TIMSS, Trend International Mathematics and Science Studies, ya. Jadi uji matematika bukan sekedar dari pengetahuan kontennya, tapi bagaimana mereka bisa bernalar, itu yang paling penting. Kita lihat rankingnya, dari tahun ke tahun ternyata kita sangat konsisten, ya. Konsisten tapi selalu berada di bawah. 34 dari 38 negara, 34 dari 45, 36 dari 49, 38 dari 42 di bawah. Matematika sains juga tidak jauh berbeda, ya, selalu di bawah. Selanjutnya, next. Ini untuk membaca. Membaca juga. Membaca bukan sekedar bisa membaca ya, tapi reading comprehension ya, karena mereka bisa mengambil informasi dari bacaan itu. Sebelum di situ kita lihat 41 dari 45 dan 40 dari 45. Jadi apa dampak dari kebijakan ujian nasional? Di mana efektivitas dan sebuah kebijakan mesti dievaluasi efektivitasnya. Anggaran yang dikeluarkan sedemikian besar itu mesti kita lihat apakah dia tepat sasaran untuk mencapai tujuannya. Apakah dia bisa meningkatkan mutu pendidikan seperti yang diharapkan? Ternyata dari itu tidak. Habis? Sudah? Oke, bisa. Oke. Mungkin nanti bisa saya tampilkan. Terima kasih Bu Eli. Bu Eli 12 menit aja udah poin-poinnya udah banyak banget ya. Silakan Bu Eli. Berarti ujian nasional enggak, nanti kita langsung aja. Berarti paling ujian nasional paling potensial untuk mengukur kekayaan manusia siswa itu ya. Terus kemudian tadi itu benar ya, satu kelas sekarang memang ada satu jumlah variasi kelasnya, jumlah variasi soal sama dengan satu kelas kan kalau di ya. Nanti kalau masih ada kecurangan dari dibikin variasinya satu sekolah ya. Nanti terus kemudian variasinya satu jumlah siswa se-Indonesia. Mungkin ya. Oke, terus kemudian katanya Cina itu yang punya Gaokao itu bukan ujian nasional ya, itu ujian masuk PT. Bukan. Ya. Tambahan lagi di Cina, kita tahu Cina itu sangat protesting, salah satu negara yang anak-anak itu siapa testing gitu kan. Saya ingat teman saya dari Cina, saya cerita, kok kamu belajarnya tinggi sekali, itu verbal itu saya hafal. Dia hafal itu kata-kata yang sangat sulit itu. Nah tapi ternyata sekarang, paling tidak saya baca itu dari Shanghai, ini dari laporan OECD. Shanghai itu sudah meniadakan namanya ujian lulusan seleksi masuk SMP paling tidak, SMA masih ada lagi. Kenapa? Karena ternyata bagi mereka model-model ujian lulusan itu mereduksi proses pembelajaran yang aktif, kreatif, apalagi berpusat pada siswa dan lain sebagainya yang didengung-dengungkan sebagai kelebihan kurikulum 2013 itu tidak akan jalan kalau masih ada yang namanya ujian lulusan. Kemudian terakhir Mas Kasna yang posting waktu itu di Israel pun sekarang sudah meniadakan ujian lulusan semacam ini karena dampaknya yang sangat negatif. Ya mungkin yang bisa dipertahankan ujian-ujian yang sifatnya untuk pemetaan, dan itu kalau pemetaan sekalipun harus jelas intervensinya apa,
Jadi itu aja nggak se-high stake kita gitu. Dan belum ada penggantinya. Jadi dia nggak pakai kalau diganti, kalau mau dihapus apa gantinya, nggak kayak gitu dulu. Hapus dulu, kemudian baru bikin